bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat dan kasih karunia dan pertolongan yang terus Engkau limpahkan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Kami jemaat-jemaat kudus Tuhan, kami yang sudah yakin bahwa kami akan bersama-sama di surga, bersama-sama tidak hanya di dunia tetapi juga di surga, ingin kembali bersekutu Tuhan di hadapan hadirat-Mu untuk memuji, memuliakan, terutama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin Engkau menguasai hati dan pikiran kami Tuhan, untuk setiap jemaat yang hadir di sini maupun yang menonton live streaming, agar kami bisa terfokus untuk firman Tuhan yang akan kami dengarkan, dan itu bisa menjadi sukacita kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat semua bisa dipersilakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam kudus untuk kita semua. Ya, senang sekali rasanya hari ini bisa kembali berdiri di mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Baik ya. Boleh kita kasih senyum yang terbaik untuk saudara-saudara semua yang hadir di sini. Karena kalau kita senyum itu berarti mau masalah apapun biasanya itu lupakan dulu saja lah, ya kan? Yang ada di sini kita siap untuk bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, karena yang tadi seperti Pak Charles sudah sampaikan bahwa kita juga harus mengetahui tujuan hidup kita. Kalau kita sudah tentunya menerima keselamatan, kita sudah percaya bahwa segala dosa kita sudah dihapus oleh Tuhan Yesus, ya amin ya. Di sini semua pasti sudah percaya akan hal itu, dan itulah misi kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, ya kan? Dan hari ini sangat luar biasa juga bagi saya, banyak sekali memang pertolongan Tuhan yang terjadi di kehidupan kita masing-masing. Setiap manusia, setiap keluarga, setiap pribadi pasti memiliki apa yang namanya tujuan hidup, ya. Tujuan hidup bukan hanya per individu, ada juga yang per keluarga. Tadi seperti yang Bapak Rusi sudah sampaikan, sudah memiliki anak, maunya punya cucu, maunya punya ini dan segala macam. Gitu. Kita punya tujuan pribadi yang di dunia, tetapi kita harus melihat juga apa sih yang Tuhan mau, tujuan hidup kita yang sebenarnya menurut Alkitab. Itu penting untuk kita. Karena kita hidup di dunia ini bukan hanya jasmani saja yang harus kita pikirkan, tetapi kerohanian juga harus kita pikirkan. Pengetahuan di dunia ini apapun itu, kalau tidak ada ini, itu kosong. Buku apapun yang mungkin bisa menunjang hidup Bapak Ibu semua, tapi kalau tidak ada ini, percuma. Karena inilah kuncinya. Makanya kita semua sama-sama mengejar untuk, bukan keselamatan ya, kita bukan mengejar keselamatan lagi. Kita semua sudah sepakat bahwa kita sudah menerima keselamatan. Karena itu cuma-cuma diberikan oleh Tuhan. Secara gratis. Yang kita kejar adalah pengetahuan akan kebenaran. Dan itu sifatnya individu. Tidak bisa bersama-sama. Kita bisa bersama-sama mengejar itu, tapi itu semua karena kita punya pikiran masing-masing semua di sini. Dan tingkat pengetahuan kita yang harus kita terus gali. Karena firman Tuhan ini dalam sekali. Ini sangat dalam sekali. Dan itulah yang akan menjadi akhirnya kita tahu tujuan sebenarnya, tujuan hidup kita yang sesungguhnya menurut firman Tuhan. Karena banyak orang yang keliru Bapak Ibu, menghabiskan hari-hari dan tahun-tahunnya di dalam kehidupan sehari-hari ini, tidak ada cerita kehidupan yang mereka bisa wariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Maksudnya kita semua punya kehidupan yang sama, dalam hanya berbeda-beda bagaimana cara kita menjalaninya sebenarnya, ya. Tidak ada kesan yang bisa diberikan kepada generasi selanjutnya, sebuah kerinduan untuk mengenang sukacita dan damai sejahtera Tuhan.
Karena tidak bisa dipungkiri, apalagi dalam kondisi sekarang, bukan damai sejahtera dan sukacita yang mungkin terlihat di dunia ini sekarang. Apa? Ketakutan, khawatir. Siapa di sini yang tidak pernah khawatir? Tidak mungkin. Boleh bisa maju ke depan kalau mungkin Bapak Ibu tidak khawatir. Banyak kekhawatiran kita, sangat banyak. Kali ini Bapak Ibu kita akan melihat dan belajar dari kebenaran firman Tuhan, ya, bahwa kita dapat menemukan tujuan hidup yang sesungguhnya. Apa sih tujuan hidup yang sesungguhnya ini? Apa hanya sekedar kita berkeluarga, punya anak, kemudian anaknya kita bekerja dan segala macam, menginginkan kehidupan yang sempurna lah ibaratnya, yang nyaman, yang mungkin banyak orang inginkan di luar sana. Apakah tujuan hidup kita hanya sebatas itu? Hanya ingin merasakan kenikmatan yang sementara? Apakah itu tujuan hidupnya? Karena Allah sendiri menghendaki supaya kita menikmati dan merasakan segala berkat anugerah yang berlimpah. Anugerahnya yang telah dilimpahkan. Tuhan sudah melimpahkan anugerahnya kepada kita. Sudah. Dan pertama-tama yang harus kita ketahui dan kita dapat mengetahuinya dan mengerti tujuan hidup kita yang sesungguhnya ketika kita mengetahui bahwa tujuan hidup kita adalah hidup untuk Kristus. Hidup untuk Kristus. Sehingga tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Charles, mati pun adalah sebuah keuntungan. Bagaimana Bapak Ibu semua takut ingin mendapatkan keuntungan? Semua kayaknya kita ingin untung ya. Tidak mungkin mau rugi. Tapi kalau udah soal kematian ini kayak gitu ya kan. Tapi Alkitab bilang apa? Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan bukan kerugian ataupun kehilangan. Amin ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya ingin mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Ini penting untuk kita semua yang menonton live streaming ataupun kita yang sudah percaya tentunya. Tujuan hidup seperti apa sih? Jadi kita tahu mau dimanapun kita ditempatkan, mau dimanapun kita berjuang untuk hidup kita harus tahu dulu tujuan yang sebenarnya yang Tuhan inginkan. Karena kalau kita tahu tujuan yang sebenarnya Tuhan inginkan, kita pun pasti ingin lebih dekat dengan firman Tuhan. Dimanapun kita ditempatkan, pasti kita ingin haus Bapak Ibu. Bagaimana kalau haus? Bapak Ibu kalau haus tidak mungkin tidak mencari air, bukan? Karena Bapak Ibu tahu tujuannya apa. Saya haus nih, tujuan saya adalah mencari air. Apalagi tujuan rohani Bapak Ibu semua. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Saya akan membacakan untuk kita. Surat ini dari surat Rasul Paulus, Rasul bagi bangsa lain, yaitu kita semua. Rasul cuman kasih karunia. Filipi pasal yang pertama ayat 21, begini firman Tuhan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Firman Tuhan yang mengatakan ini. Ya, jadi penting kita ketahui bahwa semua yang diinginkan Tuhan itu semua bisa kita dapatkan di dalam firman Tuhan. Hanya kita melihat ini aja, firman Tuhan, terfokus pada firman Tuhan. Apa maksudnya Paulus dengan ungkapan bagiku hidup adalah Kristus? Apakah Kristus adalah sebuah jalan hidup dan kehidupan? Sehingga Paulus berani mengatakan seperti itu. Ketika Yesus menjawab keraguan daripada murid-muridnya tentang masa depan mereka waktu Yesus masih di bumi. Ini konteksnya kepada ke-12 murid Yesus. Yesus berkata seperti ini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kemudian ada selanjutnya lagi, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Mungkin itu sudah sering kita dengar ya. Sering sekali kita dengar itu. Yohanes 14 ayat 6.
Mengatakan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ditujukan langsung kepada siapa Bapak Ibu? Pada konteks itu kepada ke-12 rasul atau murid-muridnya, yaitu kepada orang-orang Israel yang percaya kepada Yesus, yaitu waktu Mesias belum disalibkan, waktu Yesus belum disalibkan, ya, waktu Yesus belum disalibkan, darahnya belum tercurah menebus dan mengampuni segala dosa umat manusia. Artinya waktu itu pada saat itu murid-muridnya mengenal Yesus sebagai anak manusia, karena Yesus pada waktu itu masih di bumi dan murid-muridnya mudah untuk menjangkau Yesus karena pada saat itu Yesus masih sebagai manusia, masih ada di tengah-tengah mereka, sebagai anak manusia. Dengan segala keterbatasan Yesus pada waktu itu, Yesus adalah Tuhan, tapi sebagai manusia dia pasti merasakan lapar. Namanya manusia pasti lapar. Kalau tidak makan pasti lapar. Kalau tidak tidur pasti mengantuk. Ya, dia lapar, dia haus. Dia hidup secara lahiriah sebagaimananya manusia. Sama seperti yang kita rasakan, Yesus juga rasakan waktu ia menjadi manusia. Ya, dan ia tunduk di bawah hukum Taurat. Dengar baik, ya. Yesus hidup secara lahiriah tunduk di bawah hukum Taurat. Ia disunat? Ya, Yesus disunat. Ia memelihara hari Sabat? Ya, Yesus memelihara hari Sabat. Kebaik Allah secara teratur? Ya. Karena itu hukum Taurat, hukum-hukumnya, butir-butirnya yang ada di hukum Taurat itu harus dia jalani. Harus ia jalani. Ya. Lalu mari kita lihat bagaimana sebenarnya makna dari Yesus jalan hidup kita sekarang. Apakah kita sama seperti Yesus yang hidup pada waktu sebagai ia manusia, saat ia menjadi manusia dan ikut tunduk dalam perintah atau ajaran hukum Taurat pada saat ini? Bagaimana makna Yesus jalan hidup kita sekarang setelah Yesus mati? Itu sebelum Yesus mati ya Bapak Ibu. Bagaimana sekarang setelah Yesus mati, disalibkan, menebus dan mengampuni segala dosa kita. Dan bahkan tidak itu saja, bahkan ia bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita harus melihat dampaknya kepada kita manusia. Harus kita lihat perubahan hidup, karena itu berpengaruh kepada hidup manusia. Sangat berpengaruh kepada hidup manusia. Kita harus tahu perubahan hidup macam apakah yang dihasilkan oleh kematiannya. Apakah itu hanya sekedar peristiwa seperti itu saja? Peristiwa besar yang harus manusia agama-agama Kristen mungkin yang harus kenang itu? Apa harus kita kenang kematiannya? Hanya sekedar mengenang saja? Apakah Yesus melakukan itu supaya dia bisa dikenang oleh semua manusia? Apa hanya sekedar event belaka gitu? Peristiwa besar lah ibaratnya, yang setiap tahun akan dirayakan seperti itu terus berulang-ulang. Apakah itu poinnya dia melakukan itu? Karena sekarang kita melihat manusia tidak tahu betul bagaimana poin apapun yang terjadi di dalam pekerjaan Yesus yang sebenarnya menurut firman Tuhan. Perubahan hidup macam apakah yang dihasilkan oleh kematiannya? Kita harus tahu
Tidak hanya kematiannya, kemudian kebangkitannya Yesus bagi kita yang percaya kepadanya. Apa dampaknya bagi kita saat ini? Sehingga Paulus tadi secara ekstrim menyebutkan bahwa baginya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bahkan mati pun adalah keuntungan besar. Berarti dampak dari apapun pekerjaan yang Yesus lakukan ketika ia di bumi, apalagi kematiannya dan kebangkitannya, itu berdampak bagi manusia, terutama bagi mereka yang percaya. Ini yang banyak orang tidak paham. Pengajar, mau itu bergelar doktor pun, profesor pun, ini bukan pengajaran. Maksudnya ini pengajaran dari firman Tuhan, ya, yang Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan. Bukan pengajaran yang tadi Pak Charles bilang pengajaran gereja tertentu, ya, bukan. Nah, itu karena pengajaran gerejamunya itu. Alkitab kita sama tidak? Apa yang mereka pakai Alkitabnya? Sama yang Bapak Ibu semua pegang sekarang kan? Sama. Kita tidak punya Alkitab sendiri kan? Tidak. Sama yang kita pakai ini, Alkitab, firman Tuhan. Tapi kenapa kita bisa berbeda? Itulah yang menjadi perbedaan. Karena kurang pahamnya. Bagaimana kita melihat firman Tuhan ini? Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan besar. Oke, baik. Sekarang kita akan menjawab, coba pertanyaan hal itu, ya. Menjawab pertanyaan semacam itu kita mungkin bisa membuka, kita akan buka 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-16 dan 17. 2 Korintus 5 ayat 16 dan 17. Apa sebenarnya? Bagaimana cara kita menjawab pertanyaan seperti itu? Apa sih sebenarnya yang Tuhan inginkan? Kita bisa menganggap seperti itu karena kita salah mengerti, mungkin. Tapi kita akan berbalik kepada firman Tuhan yang akan disampaikan, yang kita baca hari ini. Kita akan membaca bersama-sama. Mungkin yang menonton live streaming juga bisa mengikuti. 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 17. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sangat luar biasa. Paulus tidak menilai, ya, Paulus tidak menilai atau memberi penilaian, memberi kesan kepada pribadi Yesus saat ini sebagai manusia lagi. Dengar baik, sekali lagi saya katakan, Paulus tidak Paulus ini manusia. Dia rasul yang ditujukan untuk bangsa-bangsa di luar Israel. Untuk kita, Paulus tidak menilai dan memberi penilaian kepada pribadi Yesus yang adalah Tuhan saat ini sebagai manusia lagi. Seperti dulu ketika dia hadir di bumi, waktu masih berada di tengah-tengah murid-muridnya. Yaitu sebagai apa? Sebagai orang Israel. Orang Israel sejati. Yesus adalah orang Israel sejati. Dari mana kita tahu? Dia keturunan suku Yehuda. Anak dari Maria dan Yusuf. Sekarang kita tidak menilai atau mengenali Yesus
berdasarkan ketaatan kemanusiaannya. N-nya huruf besar. Kita sebagai manusia sekarang yang hidup di zaman kasih karunia, dengar baik, tidak menilai dan mengenali Yesus sebagai jalan hidup berdasarkan ketaatan kemanusiaan Yesus kepada hukum Taurat Musa. Karena banyak sekarang di luar sana orang-orang yang di dalam peristiwa-peristiwa tertentu masih menganggap Yesus itu sebagai manusia. Bagaimana kita tahu? Hal yang paling sederhana, mungkin di beberapa event besar Kristen, Yesus masih dianggap seperti bayi kecil. Have you lost your mind? Come on. Dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Tapi kamu masih menganggap dan menilai Yesus sebagai bayi kecil yang lemah. Ini keras. Mungkin kita bisa tertawa di sini. Orang-orang di sana mungkin tersinggung. Puji Tuhan kalian tersinggung. Berarti kalian aware, kalian notice bahwa ada yang salah. Gitu. Karena kita tidak bisa lagi menganggap Yesus itu sebagai manusia sekarang di zaman kasih karunia. Kita melihat hal seperti itu, apalagi sudah sampai itu berulang-ulang, Bapak Ibu ya. Setiap tahun event itu sangat besar setiap tahunnya. Dan kita masih menilai jalan hidup ya berdasarkan kita melihat Yesus dan menjadikan jalan hidupnya berdasarkan ketaatan kemanusiaan Yesus waktu Yesus masih di bumi. Tidak bisa lagi seperti itu. Kepada hukum Taurat tentunya. Kepada hukum Taurat Musa. Kita melihat ketaatan Yesus sebagai manusia yang masih hidup di bawah hukum Taurat, yang masih menjalani hukum Taurat pada saat itu. Dan kita serap itu kita lakukan di zaman kasih karunia sekarang. Yang sebagaimana ia lakukan pada masa hidupnya di bumi waktu itu. Itulah sebabnya Paulus katakan dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 14. Mari kita lihat. Roma pasal yang ke-6, Roma pasal 6 ayat ke-14. 6 ayat 14. Satu orang boleh bacakan untuk kita. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Amin. Saya bacakan sekali lagi. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Dosa ini musuh terbesar manusia yang memisahkan kita dengan Allah. Ya. Apa di situ dikatakan tidak akan lagi dikuasai oleh dosa. Karena kamu tidak berada di mana? Di bawah hukum Taurat. Berarti yang tidak dikatakan ayat ini adalah kalau di bawah hukum Taurat kita berada di bawah dosa. Ya tidak? Ya atau tidak? Ya. Karena apa? Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tersiratnya kamu akan berada di bawah dosa. Kamu akan berada yang dikuasai oleh dosa jika kamu berada di bawah hukum Taurat. Tapi apa selanjutnya? Kamu tidak akan lagi dikuasai oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi kita tidak akan lagi dikuasai oleh dosa kalau kita hidup di bawah kasih karunia. Paham ya Bapak Ibu ya? Jika tadi sebelum Yesus mati disalibkan dinyatakan ia sebagai jalan, kebenaran dan hidup menurut hukum Taurat. Dengar baik, dalam Yohanes 14 ayat 6 yang tadi baru saja kita baca, maka sekarang ya, masih ingat tadi ya, Yohanes 14 ayat 6 tadi ya.
bahwa Yesus masih di bawah hukum Taurat. Kalau kita melihat Yesus dan sebelum Yesus mati, ya, sebelum Yesus mati dinyatakan Yesus sebagai jalan hidup, jalan kebenaran dan hidup, ya, menurut hukum Taurat. Sekarang sesudah ia mati, disalibkan dan bangkit naik ke surga, dinyatakan sebagai jalan kebenaran dan hidup. Tetap hukum Taurat atau tanpa hukum Taurat? Tanpa hukum Taurat. Di dalam Roma pasal 6 ayat 14. Lihat perbedaannya? Besar dampaknya? Besar dampaknya. Berapa banyak orang di luar sana yang masih mengimani hukum Taurat? Wah, tidak terhitung. Hanya belum paham. Kalau kita baca Roma pasal 6 ayat 14 ini seakan-akan sulit untuk dimengerti sebenarnya. Apalagi untuk orang-orang yang masih memegang teguh hukum Taurat. Karena Yesus juga hidup di bawah hukum Taurat pada saat dia di bumi. Jadi kita salah melihat sosok yang mana yang harus kita lihat. Tetap sosoknya Yesus, tapi Yesus yang mana yang kita lihat? Jelas dikatakan seperti itu. Firman Tuhan tetap mengatakan Yesus hidup di bawah hukum Taurat. Tapi di sisi lain dia mengatakan bahwa kamu tidak akan lagi dikuasai dosa karena kamu tidak berada lagi di bawah hukum Taurat. Berarti hukum Taurat itu pada dasarnya membelenggu manusia sebelum Yesus mati. Firman Tuhan mengatakan secara tegas bahwa kita tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Maut pun juga tidak akan berkuasa lagi atas hidup kita. Karena upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Saling berkesinambungan. Why? Karena kita tidak lagi berada di bawah kuasa hukum Taurat, di bawah kuasa hukum Taurat. Kenapa tidak lagi? Karena Kristus sudah membatalkan, menggenapi tuntutan hukum Taurat. Jadi ada tuntutan hukum Taurat pada saat itu. Apa tuntutan hukum Taurat itu? Mari kita buka Galatia pasal 3 ayat 10. Galatia pasal yang ke-3 ayat 10. Kita harus mengetahui terlebih dahulu sebenarnya apa sih? Apa tuntutan hukum Taurat itu apa? Jadi ada ternyata cara-caranya ternyata. Ada cara-caranya yang memang harus dilakukan. Tuntutan hukum Taurat seperti itu. Ayo kita bisa baca bersama-sama. Galatia 3 ayat 10. 1, 2, 3. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Saya perjelas, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan beberapa. Apa di situ ditulis? Apa maksud dari segala? Apakah ada sisa? Segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Jadi kalau tidak setia melakukan segala sesuatu yang ada di bawah kitab hukum Taurat, apa yang dia berkata? Terkutuk. Terkutuk. Yang tidak setia terkutuk. Tapi Galatia pasal 3 ayat 10 yang dikatakan di atas, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah, sama aja. Kutuk-kutuk juga. Tahu arti kutuk ya? Kutuk itu sesuatu yang baik atau tidak? Jelek. Betul? Saya kutuk kamu. Itu, wah, mau saya dikutuk.
Apakah begitu responnya? Enggak kan ya? Pakai sesuatu kayak berkat gitu. Kutuk. Itulah tuntutan hukum Taurat. Dikatakan di sana bahwa siapa yang tidak sanggup, tidak setia. Di sana bahwa siapa yang tidak sanggup melakukan perintah-perintah Tuhan atau hukum Taurat dengan sempurna. Segala itu sempurna ya Bapak Ibu ya. Jangan pikir bahwa hukum Taurat itu hanya boleh dilakukan hanya satu aja. Aduh, saya maunya yang ini aja karena ini nggak bisa lah gitu. Jadi Bapak Ibu semua pilih-pilih hukum yang mau dia taati. Ya, itu hukum Tuhan, tapi kita pilih-pilih. Ah Tuhan, ini terlalu berat, saya yang ini aja, bagian A-nya aja. Karena yang B saya tidak sanggup. Tapi apakah itu sistem dari hukum Taurat sendiri? Tidak. Ya. Jelas dikatakan yang tidak sanggup, yang tidak setia melakukan perintah-perintah Tuhan atau hukum Taurat dengan sempurna, maka ia berada di bawah kutuk atau binasa. Amin ya Bapak Ibu. Ini penting untuk kita yang sudah selamat. Bahkan untuk orang di luar sana pun. Tapi tetap selamat dulu. Karena itu yang menjadi apa ya namanya? Pemikiran orang-orang sekarang belum sampai sana. Karena keterbatasan dalam pengetahuan akan kebenaran. Tapi syukur kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, Ia rela menanggung kutukan yang tadinya harus ditimpakan kepada siapa? Kepada kita. Syukur ditimpakan kepada kita semua karena kita tidak sanggup. Ada yang sanggup melakukan berita-berita Tuhan selain Yesus sendiri? Hanya Yesus. Tidak ada yang sanggup melakukan berita-berita Tuhan dengan sempurna. Tidak ada sama sekali, kecuali Yesus itu sendiri. Maka oleh kasih karunia-Nya yang luar biasa saat ini Bapak Ibu, dan terbukti Yesus bangkit dari antara orang mati. Apakah kutuk bisa menahan Yesus? Terbukti Yesus bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Maka sekarang hidup kebangkitan Yesus tersebut dikaruniakan kepada kita. Semua ketika kita percaya kepada kabar sukacita, yaitu Injil kasih karunia Tuhan, dan bukan lagi hukum Taurat. Sehingga sekarang kita mengetahui dan melihat dengan jelas sekali bahwa hidup yang kita peroleh, ya dengar baik, hidup yang kita peroleh sekarang jelas sekali bahwa yang kita jalani juga saat ini adalah hidupnya Kristus Tuhan. Karena Bapak Ibu semua sudah ditebus. Jadi hidup Bapak Ibu Saudara semua adalah hidupnya Kristus. Dan Bapak Ibu semua, kita yang percaya harus hidup untuk Kristus. Seperti yang Paulus sampaikan, hidup adalah itulah jalannya. Hidup kita adalah hidupnya Kristus Tuhan. Yaitu apa? Yesus Tuhan itu kekal atau tidak? Kekal. Jadi hidupnya Kristus Tuhan dan hidup kita semua yang percaya, yaitu adalah hidup kekal yang tidak akan pernah binasa lagi sampai selama-lamanya. Apakah itu hidup yang ditawarkan oleh hukum Taurat? Apa tadi yang ditawarkan hidup yang di bawah hukum Taurat? Binasa, kutuk, dosa,
Bagaimana orang-orang di luar sana bisa mengetahui bahwa tidak mengetahui hal ini? Mungkin mengetahui, tapi tetap bersikeras akan hidup di dalam hukum Taurat. Kamu sudah tahu hukum Taurat itu membawa dosa. Bahkan hukum Taurat itu kau masih lakukan, tapi masih lakukan itu. Tidak mungkin di luar sana para doktor dan para profesor di sana tidak mengetahui ayat ini. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa mendapatkan gelar itu? Minimal mereka sudah membuat buku, tapi tidak paham apa artinya yang sesungguhnya. Tidak mungkin mereka tidak baca bahwa hukum Taurat itu di zaman kasih karunia ini adalah kutuk. Tapi kamu tetap menjadikan itu sebagai pedoman hidupmu di zaman sekarang. Wow, kasihan sekali. Bersyukur itu tidak ada di sini. Haleluya. Amin ya. Untuk orang-orang percaya, itulah pentingnya. Maka kita dapat berkata dengan tegas sama seperti Paulus bahwa bagiku hidup adalah Kristus. Takut gak kita kalau mau ngomong itu sekarang? Ada yang takut Bapak Ibu? Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan kematian pun adalah keuntungan yang sangat besar. Sangat besar. Karena ketika kita mati, kita tidak binasa. Amin ya Bapak Ibu ya. Amin. Kematian bukan lagi hal yang menakutkan dalam pandangan hidup Kristen sejati kita saat ini yang hidup di bawah kasih karunia. Tetapi kematian secara fisik akan mengantarkan kita lagi berjumpa langsung dengan pemilik kehidupan kekal di dalam surga. Itu sebabnya Paulus mengatakan dalam Filipi pasal ketiga ayat 20 dan 21. Bapak Ibu mari kita bisa lihat Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21. Apa di situ dikatakan? Ini adalah kepastian, ya. Ini adalah kepastian. Saya akan bacakan untuk kita. Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21, dengar baik semua, mungkin yang menonton live streaming juga. Karena kewargaan kita adalah di mana? Di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, kita masih hidup dalam daging, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kewargaan kita ini sudah dipastikan atau belum? Apa kewargaan kita mungkin di dalam surga? Apa begitu? Firman Tuhan sampaikan? Apa kata pasti? Itu merupakan suatu keraguan-raguan? Tidak. Pasti itu pasti mutlak, ya. Kewargaan kita dipastikan adalah di dalam surga. Tapi banyak orang di luar sana yang ingin memastikan keluarganya di bumi. Coba. Oh Yerusalem. Wah. Ini pribadi ya. Maksudnya lagunya bagus. Lagunya bagus. Tidak ada yang salah dengan lagunya. Liriknya yang bermasalah. Kalau di zaman kasih karunia. Lagunya bagus. Kota mulia, hatiku rindu. Kemana? Kesana. Ya, kalau jalan-jalan boleh lah ya. Tapi untuk pengharapan, no. Tapi banyak orang di luar sana, banyak. Tidak sedikit lah. Tidak sedikit. Kewargaan kita adalah di dalam surga. Jelas sekali firman Tuhan mengatakan kewargaan kita di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus. Dan kewargaan kita bukan lagi di bumi. Dan suatu saat kelak, Bapak Ibu dengar baik, ketika kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya, tubuh kita tidak akan rapuh, Bapak Ibu. Apa yang dikatakan di situ? Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Tubuh kita sekarang masih rapuh, masih rentan, masih
terkena penyakit, kolesterol segala macam, pegal-pegal. Ya. Tapi apa yang akan kita terima ketika kita sudah sampai di dalam surga? Tubuh kita akan diubahkan serupa dengan tubuhnya yang mulia, tubuh Kristus yang mulia, dan sifatnya tubuhnya itu duniawi atau surgawi? Surgawi, bukan duniawi lagi. Haleluya, amin ya, amin. Keluarga kita sudah dipastikan di dalam surga dan bukan lagi di bumi. Kita kembali ke 2 Korintus 5 ayat 16 dan 17. Jadi bagaimana Bapak Ibu kita menilai dan memberi nilai atas tujuan-tujuan hidup kita? Bagaimana kita menilai dan memberi nilai, ya? Kita menilai dan memberi nilai tujuan-tujuan hidup kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan saat ini. Seperti apa sih kita melihat hidup kita saat ini di dalam Tuhan? Kita memberikan nilai-nilai atas hidup yang kita peroleh saat ini adalah dengan nilai-nilai kehidupan yang baru, ciptaan baru, yaitu apa? Hidup kekal, hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus, kita bukan lagi memaknai atau menambah nilai-nilai kehidupan kita yang sekarang dengan sifat-sifat lama, Bapak Ibu. Bukan lagi dengan sifat-sifat dunia. Karena sistem kehidupan yang lama itu sudah berlalu. Itu sudah kuno, sudah berlalu. Tidak lagi berfungsi untuk di zaman sekarang. Zaman kasih karunia. Setelah Yesus mati, menghapus segala dosa kita. Sistem kehidupan yang baru di dalam Kristus itu telah tiba. Yaitu apa? Telah berada di dalam kita sebagai anggota tubuh Kristus yang kekal dan bukan sementara. Jadi sekarang dengan cara apa kita menghargai kehidupan baru kita di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu? Bagaimana sikap kita manusia, ya, terhadap tujuan-tujuan hidup yang baru kita, yang sudah kita miliki ini, yang mulia ini. Apakah Bapak Ibu akan menyia-nyiakan itu? Sebagai kita yang sudah mengerti, kalau saya ingat ada lagu yang mengatakan, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Dan seterusnya. Jadi patut kita sia-siakan? Tidak. Karena Allah sudah memberikan berkatnya yang berlimpah kepada kita, kita juga harus bisa jadi berkat bagi orang lain. Untuk itu Bapak Ibu, kesimpulannya dalam teks firman Tuhan di Filipi pasal yang pertama ayat yang ketiga. Mari kita buka bersama-sama Filipi pasal 1 ayat 3 dan 4. Kita akan membaca ini bersama-sama. Sudah? Amin? 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita, mengingat orang-orang yang telah menemui tujuan hidup baru mereka di dalam Kristus Yesus, dan yang terus bertekun Bapak Ibu dalam upaya mengenali dan memberi nilai-nilai manifestasi manusia baru ini dalam wujud saling melayani. Sekalipun dalam keadaan dunia yang sekarang saat ini, ya, sering menyusahkan Bapak Ibu, sering sekali menyusahkan. Karena kita masih hidup di dalam dunia yang fana ini, dunia yang
daging ini, namanya itu bisa menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera serta menghadirkan selalu ucapan syukur, Bapak Ibu, di dalam hati kita. Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana itu bisa menjadi sumber sukacita? Tentu ketika kita percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengerjakannya di dalam diri kita, di dalam diri Bapak Ibu semua yang menonton live streaming juga. Jadi tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Firman Tuhan yang mengatakan itu, bukan saya. Saya hanya menyampaikan aja, mengulang aja. Kita hanya perlu merendahkan hati dan taat kepada firman kasih karunia-Nya. Hanya itu yang harus kita lakukan. Akhirnya kita bisa tahu tujuan hidup kita yang sebenarnya di dalam Kristus Yesus yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita mensyukuri selalu hidup baru kita. Amin. Hidup baru kita syukuri. Karena hidup kita yang baru ini penuh dengan berkat. Amin. Ya, jadi tidak usah takut kekurangan berkat Bapak Ibu. Keselamatan yang Bapak Ibu sudah terima itu berkat yang luar biasa. Apalagi berkat yang lebih luar biasa daripada itu. Mari kita diskusi di sini. Itu saja sudah jadi berkat yang luar biasa bagi Bapak Ibu semua yang hadir di sini maupun yang menonton live streaming. Untuk semua orang percaya yang mau percaya akan menerima berkat itu juga, sama seperti kita yang sudah kita terima. Roh Kudus dimeteraikan dalam hati saudara semua. Tentu dengan adanya Roh Kudus kita penuh dengan sukacita. Pasti Roh Kudus akan mengerjakan hal itu di dalam diri kita. Tapi bagaimanakah itu juga Bapak Ibu mau dikuasai oleh Roh Kudus? Itu Bapak Ibu sendiri yang tentukan. Apakah Bapak Ibu semua mau Roh Kudus bekerja di dalam hati Bapak Ibu atau tidak? Itu Bapak Ibu semuanya yang tentukan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala berkat rohani yang terus Kau limpahkan kepada kami. Terutama Tuhan Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau telah percayakan kepada kami, terutama keselamatan Tuhan. Kami percaya bahwa keluargaan kami adalah di dalam surga dan pengharapan kami adalah ke dalam surga dan bukan ke bumi. Kami ingin melihat sosok-Mu yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Karena kami percaya Tuhan, kami tidak akan merasa kekurangan lagi. Terima kasih untuk segala berkat rohani Tuhan, terutama keselamatan, terutama untuk penguasaan pikiran kami Tuhan pada hari ini. Kami ingin terus dikuasai oleh pikiran Tuhan. Kami ingin terus dikuasai, pikiran kami dikuasai oleh Yesus sendiri. Karena kami percaya Tuhan, dengan pikiran yang tertuju kepada Tuhan, kami akan terus bisa merasa sukacita di dalam hati kami. Untuk segala berkat yang luar biasa, terima kasih. Dan kami ingin menjadi berkat bagi banyak orang juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom.